Troubles rise and storms press in, doubts often creep in, but we still have the strength within. Can we hold on, can we make it through? Choose faith as a daily grind, trust His plan and keep your focus aligned. Train your soul to trust Him, stand strong and stay truthful. Be on your guard, stand firm in the faith. Be courageous, be strong, be strong. Yo, you still got it, just hold tight. Stay bold, stay firm, let your light shine bright. Still got it, yo, got it. Welcome home. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama untuk menyerukan namanya. Hanya Dia yang dapat kita muliakan. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Engkau Allah yang selalu memberikan kami kedamaian sukacita. Engkau terang dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami muliakan. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita serukan namanya. Kita mau
Kami mau ambil bagian terpenting Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dekat di kaki-Mu Tuhan. Mengerti apa yang Kau ingini dalam setiap kehidupan kami. Mengenal Engkau secara pribadi lebih dan lebih lagi Yesus. Tinggal tenang Tuhan dalam hadirat-Mu. Karena segala harapan kami, segala angan-angan dan cita-cita kami Engkau yang pegang Bapa. Dan karena Engkau lah alasan kami buat setiap kami hidup sampai pagi hari ini Yesus. Setiap hembusan dan tarikan nafas kami pagi hari ini Tuhan. Ada harapan demi harapan karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap hidup kami yang baru. Yang Kau perjalanan hari demi hari. Terima kasih setiamu Tuhan.
firman-Mu ini sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Agar kami juga belajar untuk memperkatakan hal-hal yang membawa kehidupan Tuhan. Ampuni hamba-Mu atau kami jemaat-Mu Tuhan, apabila kami sering memperkatakan hal yang sia-sia, kami sering memperkatakan hal-hal yang menimbulkan perpecahan, kami sering memperkatakan kematian Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena Engkau telah memberi kuasa yang berasal dari Engkau Tuhan, agar kami dapat bijaksana dalam memperkatakan sesuatu, baik untuk diri kami atau untuk orang lain dan untuk semuanya. Tuhan, hamba-Mu mau menyampaikan firman, kiranya Roh-Mu yang berkata-kata Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang memberkati hamba-Mu ini, agar firman-Mu sampai ke dalam hati kami Tuhan, dan luapan hati kami melalui perkataan-perkataan yang membawa kehidupan. Haleluya, amin. Shalom. Di hari Minggu ini temanya lidah yang bermasalah. Nanti kalau kita makan di nasi gandul, saya ditawari mau lidah mau koyor, oh bukan. Tapi ini lidah yang memang benar-benar sangat krusial atau sangat penting, karena bisa membuat seluruh tubuh kita juga jadi menggerakkan dalam semua tubuh kita. Oke. Kuasa dari lidah manusia itu melebihi kekuatan fisik semata. Jadi kekuatan dalam menghasilkan perkataan, seorang penulis dalam Perjanjian Baru menekankan hal ini. Bapak Ibu kalau mempelajari Perjanjian Baru pasti mengetahui siapa penulis yang menekankan hal ini. Kita akan bahas dari kitab Yakobus, adalah kitab yang mengagumkan, di mana Yakobus ini bukan Yakobus anak Zebedeus ataupun Yakobus anak Alfeus, tapi Yakobus di sini saudara Yesus. Kalau kita tidak belajar Alkitab, otomatis Yakobus siapa ya? Itu saya juga bertahun-tahun mungkin baru tahu berapa periode tertentu. Berarti Yakobus ini adalah saudara Yesus. Yakobus ini sebelum Yesus dibangkitkan, dia tidak percaya karena seluruh keluarganya Yesus tidak percaya dengan perkataannya Yesus. Jadi Yakobus anak dari Maria dan Yusuf. Yakobus menulis banyak memiliki kedudukan yang menguntungkan, di mana dia langsung berhubungan langsung dan mengamati langsung kehidupan Yesus dan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang menyenangkan Bapa. Dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat bekerja, karena cuma ngomong prinsip tapi gak dapat diimplementasikan, ya buat apa? Sejarah gereja memberitahu kita bahwa Yakobus ini adalah gembala pertama, berarti gereja yang baru dirintis di Yerusalem. Kalau Paulus lebih banyak di orang-orang di luar Yerusalem atau mungkin ada di Yerusalem tapi lebih banyak di luar, sedangkan Yakobus ini di Yerusalem. Bapak Ibu sekalian tahu Yerusalem ini masuk garis keras, jadi cuma ibaratnya penolakan tentang Kristus juga keras. Jadi jelas Yakobus memiliki hati gembala, seorang gembala. Jadi Yakobus juga mempunyai hasrat untuk jemaatnya, bukan cuma mendengarkan saja atau dalam gerejanya memiliki kehidupan yang berkemenangan. Berarti kita perlu sangat sekali memperhatikan nasihat yang ditawarkan Yakobus bagi kita. Apabila kita membaca kitab Yakobus mungkin dari pasal 1 sampai pasal 5, mungkin kita dikejutkan, mungkin ada macam-macam tentang iman dan perbuatan hakikatnya mati, macam-macam, ada perkara yang di atas sampai yang di akhir tentang kesabaran dan penderitaan dan lain-lain. Tetapi di Yakobus juga hampir di semua pasalnya berbicara tentang penekanan tentang kuasa lidah. Pentingnya menggunakan perkataan. Berarti kita anggap remeh perkataan kita dalam sehari-hari, untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk keadaan finansial kita, pekerjaan kita, ternyata ini membuat efek yang luar biasa. Kuasa lidah yang tidak setimpal. Kita akan baca Yakobus 3 ayat 1 dan 2, akan saya bacakan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna.
yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Berarti perkataan juga bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Di ayat pertama ini bukan untuk pastor atau guru Alkitab, tapi juga bisa juga apabila saya bercita-cita atau mungkin Bapak Ibu sekalian siapa tahu nanti terpanggil untuk menjadi seorang guru Alkitab atau pastor, atau mungkin sekarang mengajar di divisi remaja atau divisi KID, atau menjadi guru yang mengajarkan tentang Alkitab, sudah jelas dikatakan akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi tidak mudah untuk menjadi seorang guru Alkitab atau pastor, karena kita yang ngomong di depan ini, atau Bapak Ibu mungkin, atau saya sebagai orang tua ngomong ke anak saya juga, saya bisa diakui menurut ukuran yang lebih berat. Sesuai dengan betapa besarnya kuasa perkataan, sebab tadi kita semua tersandung dalam banyak hal. Yakobus mengatakan barang siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi dengan lidah kita bisa mengendalikan lidah kita, kita akan bisa mengendalikan tubuh kita. Lidah memiliki kuasa yang tidak setimpal. Lidah besar apa kecil? Lidah, bibir, besar apa kecil? Kecil. Dibandingkan tangan, dibandingkan kaki, dibandingkan lainnya, kecil. Betul? Tapi pengaruhnya lebih besar daripada bagian yang lain. Yakobus mengilustrasikan dengan banyak analogi. Ini saya ambil 3 analogi yang nyata dari Yakobus cerita ini, di mana tentang kuasa lidah yang tidak setimpal. Yang pertama ilustrasinya adalah kekang yang mengendalikan seekor kuda. Kekang yang mengendalikan seekor kuda. Sebuah kemudi yang mengendalikan kapal. Yang ketiga adalah percikan api yang bisa membakar hutan yang besar. Yang pertama, lidah bagaikan sebuah kekang. Kekang pernah lihat seperti itu, sakit sebenarnya. Kalau untuk pertama-tama untuk dikasih ke situ kan sakit sebenarnya. Jadi tali kekang dalam mulut seekor kuda. Kita akan baca Yakobus 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Diulang lagi, dengan kita bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Lidah kita mengendalikan kekuatan, mengendalikan arah kita. Jadi kita menuju ke arah yang salah itu disebabkan kita dipimpin oleh lidah kita ke arah yang salah. Anda Bapak Ibu pernah lihat seekor kuda liar? Itu ngeri ya, kekangnya enggak ada ini dia. Ada yang tidur-tidur gitu. Jadi seekor kuda liar itu jelas tidak memiliki arah, tidak pernah sampai tujuan spesifik. Karena memang tidak tahu mau kemana. Seekor kuda liar tidak memberikan pelayanan yang berguna, membawa objek atau membawa seseorang menuju lokasi tertentu. Seekor kuda liar tidak memiliki tujuan, arah, nilai yang bertahan lama. Yakobus mengimplementasikan kebenaran sama kepada kita. Jika kita gagal mengekang lidah kita, kita tidak pernah menyelesaikan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak pernah mengalami keberhasilan yang sejati dan bertahan lama. Mungkin berhasil, tapi belum tentu sejati, belum tentu bertahan lama. Yakobus 1 ayat 26 berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Banyak orang Kristen, mungkin saya sendiri atau Bapak Ibu, menghabiskan banyak waktu, energi dalam pekerjaan Tuhan di gereja maupun di komunitas maupun di organisasi pekerjaan Tuhan, tetapi mereka tidak mengendalikan lidah mereka, menjadi tidak berguna dalam kerajaan Allah. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Mungkin kita pelayanan rajin, mungkin kita hampir 1 minggu menghabiskan waktu untuk pelayanan, tapi kita terkadang tidak mengekang lidah kita. Jadi kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sedang berjalan tanpa arah seperti seekor kuda liar? Apa kita berpikir sedang melayani Tuhan tapi menipu diri saya sendiri? Apakah pelayanan kita ini tidak berguna?
Lidah kita dapat menolong kita menggenapi rencana dan tujuan Tuhan untuk hidup kita. Tapi juga lidah kita bisa berlari tanpa arah, menyelesaikan sedikit atau malah tidak sama sekali. Ilustrasi yang pertama tentang kuda, ilustrasi kedua, lidah adalah kemudi. Sebuah kapal dengan kemudinya. Kita akan baca Yakobus 3 ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Saya tidak pernah masuk ke tempatnya jurumudi kapal sih gambarnya. Tapi ternyata kontras sekali, berarti kapalnya besar sekali, kemudinya kecil. Mungkin juga sama, mobil juga kemudinya kecil, tapi ini kapal lebih besar lagi, lebih berat lagi. Kemudinya hanya kecil, sedangkan kecil ini sekali dibelokkan apabila kapal besar juga belok, tahu-tahu belok. Berarti betapa kuasanya sebuah kemudi yang kecil ini, dan menurut kehendak siapa? Jurumudinya. Yakobus mengatakan hal sama tentang lidah kita. Kekang tadi mengendalikan arah dari kuda yang pertama adalah liar, akhirnya dikasih kekang, dilatih, akhirnya bisa diarahkan. Demikian juga kemudi akan mengarahkan sebuah kapal. Seberapa pentingkah kemudi? Misalkan kita dalam naik kapal, atau ini yang besar aja ya. Naik besar, kalau kecil lebih goyang mungkin pasti. Saya pernah naik dari Manado ke pulau apa itu. Wah, naik itu. Kalau ombaknya makin besar, kalau kita tidak punya pengalaman pasti makin takut. Jadi seberapa pentingkah kemudi tersebut dalam cuaca yang buruk? Sebuah kapal harus dibelokkan searah dengan arah angin dan gelombang pada saat badai datang. Kadang kapal pesiar atau kapal yang besar itu juga harus melakukan manuver untuk menghindari badai, menghindari gelombang. Ada juga sekarang pakai teknik-teknik baru, pakai sirip, ada stabilizer dan lain-lain. Semuanya untuk menstabilkan agar kapalnya tidak terbalik dan tenggelam. Berarti pasti ada manuver-manuver yang kita lakukan, baik dengan kemudi kita harus bagaimana. Kadang ada di video bahwa di saat ada badai, jurumudi dan kru-krunya kompak, belok ke kiri, belok ke kanan. Dan kadang-kadang mereka tahu bahwa situ ada badai, situ ada anginnya bagaimana, sudah tahu. Ya, bagaimana dengan kita saat badai menghadang hidup kita? Apakah kita sangatlah berarti? Apa perkataan kita sangatlah berarti? Rata-rata kita mengatakan firman Tuhan, atau kita memperkatakan yang lain, negatif, menyalahkan orang, karena kita khawatir akan terjadi skenario yang buruk. Jangan sampai kita terbalik seperti kapal karena mulut kita. Mungkin di saat dalam badai, mulut kita tidak menunjukkan ke arah yang benar, membuat kita jadi terbalik. Jika menuju arah yang salah, itu karena kemudi kita, lidah kita dibelokkan ke arah yang salah. Kita menghidupi perkataan kita, apa yang kita katakan hari ini akan mengemudikan kita di masa yang akan datang. Arah, kendalikan, kekang dengan kuda liar, kemudi dengan kapal. Ini yang ketiga. Lidah bagaikan percikan api. Bukan percikan api seperti korek-korek gini. Percikan api ini gambarnya ngeri. Mungkin gereja bisa sebagai hutan yang kering. Rumah saya bisa sebagai hutan yang kering. Tempat kerja saya juga bisa sebagai hutan yang kering. Hutan kering kalau kena api sekecil pun bisa terbakar. Kita akan baca Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka.
Analoginya sesuatu sepertinya kecil, kita ngomongnya cuma kecil kok, cuma gini aja nggak masalah lah. Tapi percikan-percikan api ini yang dapat menghancurkan seluruh hutan. Kita harus sadar teman kita bisa saja hutan kering. Keluarga kita, pasangan kita bisa juga hutan kering. Gereja juga jangan dikira basah, bisa juga hutan kering. Berarti percikan api kecil bisa membakar. Lidah kita yang tidak terkendali memiliki kuasa untuk menciptakan kehancuran yang sama, baik dalam hidup diri sendiri maupun hidup orang lain. Seringkali kita membuka mulut kita tanpa berpikir tentang akibatnya. Ada orang yang bicara dulu baru pikir, tapi ada orang yang mikir dulu baru bicara, tapi ada orang yang diem terus. Waduh, gimana nih? Diem terus, tapi kalau sudah meledak ya ngomong gitu. Jadi seringkali kita membuka mulut kita tanpa berpikir tentang akibatnya. Menurut kita, aduh sepele ini, tidak masalah. Lagian dia siapa sih? Ini hanya perkara kecil, hanya percikan kecil. Kebenarannya percikan kecil tetap berkuasa untuk menyebabkan kehancuran yang besaran yang masih terasa. Bukan hanya saat ini, terkadang kita tidak menyadari menyakiti seseorang, berkata-kata kepada orang menyakiti dia sampai bertahun-tahun. Ayat 6 mengatakan, ia merupakan suatu dunia kejahatan. Lidah sesungguhnya adalah sesuatu yang jahat. Anak kecil, ini ilustrasi yang memang real, anak kecil tidak diajari bohong untuk bisa berbohong. Anak kecil zaman sekarang, zaman saya juga dulu sama. Untuk berkata-kata kejam, untuk ngata-ngatai temannya agar temannya itu kalah, itu juga tidak perlu diajarin. Sekarang malah tahap berikutnya tidak memiliki rasa hormat. Terkadang berani bantah. Orang tua ngomong apa, anak kita sudah bantah. Betul? Betul Bapak Ibu? Ya bagaimana ini? Datang secara alami. Mungkin masa kecil kita ingat di SMP, di SD. Pernahkah kita dihina? Sampai sakit hati? Pada saat saya naik sepeda, saya dihina. Malah atau mungkin kita bareng teman-teman, kita tipe yang komunikasi dalam arti, kita malah membuli balik. Saya kalau dihina, saya diem aja, berarti saya kalah. Lebih baik saya lawan. Keluarlah kata-kata yang kejam. Yakobus 3 ayat 7 dan 8 kita berkata, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Lidah tidak dapat dijinakkan oleh manusia. Kita dapat fakta di ayat 7 dan 8 ini. Yakobus berkata tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Berarti lidah bukan hanya cuma jahat, bukan hanya sesuatu kejahatan, bukan hanya sesuatu dunia kejahatan, tetapi kejahatan yang tak terkuasai. Lidah tidak dapat dijinakkan oleh manusia, itulah bad news. Kita harus tahu bahwa saya tidak bisa menjinakkan lidah saya. Berita baiknya adalah lidah dapat dijinakkan oleh siapa Bapak Ibu sekalian? Oleh siapa? Oleh Tuhan. Berarti Tuhan menciptakannya pasti mampu menjinakkannya. Pada waktu Musa dipanggil Tuhan, Musa merasa kurang percaya diri, di mana di Keluaran 4 ayat 10 dan 12 berkata sampai 12, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Musa aja tidak percaya diri. Musa berkata, saya tidak fasih berbicara. Dengan kata lain, saya tidak bisa menjinakkan atau
mengendalikan lidah saya. Respon Tuhan bagaimana? Tuhan berkata, siapakah yang membuat orang buta melihat, dan orang bisu berbicara, jadi pergilah. Aku menyertai lidahmu. Aku akan mengajarimu berbicara. Mungkin ada orang yang kurang pede, atau mungkin ada orang yang kepedean juga. Yang kurang pede jangan khawatir, Musa aja, aku menyertai lidahmu. Aku mengajarimu berbicara. Karena yang pede pun belum tentu benar. Karena manusia tidak bisa menjinakkan lidahnya. Sebuah janji yang mengagungkan keluar dari bibir Tuhan, aku akan menyertai lidahmu. Fakta Tuhan bisa menyertai lidah kita setiap saat dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan mengajari kita apa yang harus kita katakan. Kita tidak dapat menjinakkan lidah kita, tetapi kita dapat menyerahkan perkataan kita kepada Tuhan. Makanya perlu kita sebelum kita beraktivitas, kita berdoa, kita melakukan sesuatu, kita minta Tuhan untuk menyertai kita dalam perkataan kita, dalam sehari-hari. Jadi mengizinkan Dia untuk menjinakkan lidah kita. Kitab Markus ada sebuah ayat bahwa Roh Kudus akan memenuhi mulut kita dengan perkataan yang benar. Yesus di sini sedang berbicara kepada murid-muridnya sebelum mengirimkan mereka keluar untuk bersaksi. Markus 13 ayat 11, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Roh Kudus yang dapat memberikan perkataan yang tepat. Mungkin kita pernah bertemu dengan teman atau satu teman gereja bisa, atau teman di pekerjaan, mungkin dia sangat membutuhkan suatu jawaban, dia curhat ke kita bingung kadang, wah saya mau ngomong apa ini? Gitu, tapi pertama kita mendengarkan, tapi tiba-tiba kita jadi mampu memberikan sebuah jawaban, kita mampu memberikan semangat kepada orang tersebut agar orang tersebut akhirnya bisa ke arah yang benar. Jadi terkadang, loh ini dari mana ya saya bisa ngomong seperti ini ya? Kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau di posisi itu, karena kita tidak pernah memikirkan perkataan ini. Mungkin kadang, loh saya enggak kepikiran ya mau ngomong itu ya, tapi kok saya bisa ya akhirnya mengatakan itu ya. Jadi kita tidak dapat menjinakkan lidah kita, tetapi Tuhan sanggup melakukannya bila kita menyerahkan. Ya Bapak Ibu menyerahkan enggak ini? Kalau Bapak Ibu tidak menyerahkan, pasti tadi tidak sempurna, tidak bisa menjinakkan lidah. Sepinter-pinternya apapun pasti bisa terpleset. Kita bukan tergoda untuk mengatakan hal yang tepat, tapi lidah kita ini bisa terpleset untuk mengatakan hal yang tidak tepat. Berarti ketika Tuhan Roh Kudus mulai beroperasi dengan kuasa dalam hidup kita, seperti Dia lakukan dalam kehidupan para pria dan wanita di perjanjian baru, area pertama adalah yang Tuhan kerjakan adalah perkataan kita. Mungkin Bapak Ibu belum melakukan, tapi perkataannya sudah dikatakan dengan sesuai dengan firman. Kita menyerahkan lidah kita kepada Tuhan Roh Kudus setiap hari, setiap saat, dan setiap hari, setiap saat Tuhan selalu menolong kita untuk menjinakkan yang tak terjinakkan. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini sebenarnya dalam kalau kita mengetahui. Sebelumnya ayat 20, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Tapi apakah Bapak Ibu di lapangan melihat bahwa orang itu dikenyangkan dengan omongannya? Semakin banyak ngomong enggak kira-kira? Semakin pintar semakin banyak ngomong, semakin banyak teman dia juga semakin banyak ngomong. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan
buahnya. Siapa yang suka memperkatakan kehidupan akan memakan buah kehidupan. Siapa yang suka yang memperkatakan kematian akan memakan buah kematian. Perkataan kita bukan hanya mempengaruhi hidup kita di saat sehat ataupun sakit, tetapi lidah kita juga membawa kehidupan dan kematian. Kata-kata yang sembarangan dapat menimbulkan pertengkaran. Kata-kata yang kejam menghancurkan sebuah kehidupan. Kata-kata pahit mungkin membenci dan tetap saja. Kata-kata yang kejam dapat memukul dan membunuh seseorang. Kata-kata yang ramah dapat menenangkan jalan. Sepatah kata mungkin menggembirakan, dapat menerangi hari. Kata-kata yang tepat waktu dapat mengurangi stres. Karena pujian dapat menggantikan roh yang tertekan. Depresi. Dapat mengurangi stres. Kata-kata yang penuh kasih dapat menyembuhkan dan memberkati. Jadi dengan kata-kata kita memberkati atau mau mengutuki, membangun atau mau menghancurkan. Ada kuasa dalam kata-kata kita. Kita diciptakan Allah dalam rupa Allah yang perkataannya Allah berfirman memiliki kuasa untuk menciptakan. Jadi perkataan kita juga memiliki kuasa, maka dari itu penting kita belajar mengendalikan perkataan. Banyak kematian dan kehancuran akibat lidah yang tak terkendali. Berita baiknya adalah ada kehidupan juga dalam kuasa lidah. Kehidupan berada dalam kuasa lidah. Lidah kita, lidah saya, lidah Bapak Ibu, kehidupan kita perlukan dalam pernikahan ada berada dalam kuasa lidah. Kehidupan anak-anak kita ada berasa dalam kuasa lidah. Keuangan kita ada kuasa dalam kuasa lidah. Tubuh kita ada dalam lidah kita. Penting sekali. Setan juga ingin tinggal menetap di mulut kita. Mengapa? Setan ingin menghancurkan tujuan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu berhenti memperkatakan kematian. Mulailah memperkatakan kehidupan. Memperkatakan kematian itu seperti apa sih? Banyak sebenarnya contohnya. Cuma saya tidak nganu banyak. Saya kasih beberapa aja. Mengutuki. Bapak Ibu tidak usah diajari mengutuki ya, pasti sudah bisa ya. Mengutuki, lidah dusta, anak-anak juga sudah pintar berdusta. Saya mengakui anak-anak saya jago sekali, tidak perlu belajar dari istri saya ataupun saya. Atau saya menyalakan YouTube tidak perlu, jago, mengarang cerita. Ini yang perlu bahaya, bukan untuk anak-anak juga, untuk saya, untuk Bapak Ibu, ataupun anak kita. Terkadang mungkin kita mengatakan kebenaran itu baik gak? Baik gak? Tapi terkadang kita perlu tidak mengatakan kebenaran apabila saya mengatakan ini bisa menimbulkan perpecahan. Lebih baik kebenaran ini saya simpan. Ini juga melatih anak, mungkin anak gak salah. Anak benar berkata kepada kita bahwa orang ini lupa ini. Orang ini lupa ini. Tidak salah. Tapi kalau itu menyangkut orang ini lupa nganu kamu, orang ini loh, ini kamu. Benar gak salah anak itu berbicara kepada kita sebagai orang tua? Tidak salah. Tapi yang salah adalah apakah perkataan itu bisa membuat kita menjadi perpecahan. Lebih baik kita simpan. Malah kita sebagai orang tuanya, oh ya benar ini. Kita sebarkan lagi perpecahan. Kita timbulkan lagi perpecahan yang akhirnya membuat sakit hati. Lebih parahnya ada orang yang sungguh mengerikan di mana dia bukan cuma menimbulkan perpecahan lagi, tapi menyebarkan fitnah. Fitnah ini juga yang harusnya ini diomongkan ini, yang harusnya itu diomongkan ini. Ini sangat berbahaya. Anak-anak kita melihat loh, anak kita, saya juga introspeksi diri. Ternyata perkataan kita mungkin anak-anak pasti melihat. Dan mungkin kalau kita membenarkan anak kita membuat perpecahan, anak kita memperkatakan fitnah, memperkatakan itu, berarti kita juga mengiyakan ini hal yang benar.
padahal itu adalah memperkatakan kematian. Juga ada perkataan sia-sia, mungkin dikit-dikit saya sumpah serapah, dikit-dikit saya berkata kotor. Mungkin sampai di sekolah saya diceritain sama anak saya juga, memperkatakan hal-hal yang binatang ataupun apa itu sudah hal biasa. Gimana kita mengajarkan anak-anak kita seperti itu, sedangkan kita juga mengeluarkan perkataan yang seperti sia-sia. Kita juga mengutarakan perkataan kotor di depan anak kita. Sambil kita ambil contoh kutuk. Kutuk ini juga dikira kita mengutuki orang itu akan kena ke orang itu. Mazmur 109 ayat 17 sampai 18 berkata, ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes atau merembes seperti air ke dalam dirinya dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Kalau kita mengutuki, kita bisa memakai kutuk itu sebagai baju. Itu merembes seperti air dalam dirinya dan seperti minyak sampai ke tulang-tulang. Walaupun kita benci orang itu, walaupun kita disakiti sekali, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk mengutuki orang itu. Tuhan selalu mengajarkan kita untuk memberikan berkat. Karena kutuk bisa sebagai baju yang bisa kena kepada diri kita sendiri. Memperkatakan kematian. Ya bagaimana Mas Agung memperkatakan kehidupan? Memperkatakan kehidupan pertama adalah firman Tuhan. Puji-pujian. Para WL, apalagi para pemusik, diharap di rumah juga pemusik ini pasti sangat cepat untuk bisa dekat dengan hadirat Tuhan. Kenapa? Pemusik apabila menyembah, apabila memuji, dia akan sangat cepat bisa mengetahui kedekatan dengan Tuhan. Tapi kalau pemusik cuma main dan tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu bukan Tuhan yang mau, itu setan yang mau. Makanya saya dulu juga sebagai pemusik, saya baca Alkitabnya jarang, tapi kalau untuk penyembahan saya suka. Karena di saat saya stres, di saat saya mengalami sesuatu yang tidak enak, saya kadang nggak pernah cerita sama keluarga, saya nggak pernah cerita sama teman, tapi saya cerita sama Tuhan melalui penyembahan kita dengan main musik. Mazmur 100 memberi kita petunjuk. Berarti pujian itu merupakan pintu gerbang. Berarti memasuki hadirat Tuhan dengan nyanyian. Ke dalam pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Ke dalam pelatarannya dengan pujian. Nyanyian, ucapan syukur, pujian. Tuhan bersemayam di atas pujian anaknya. Jadi puji-pujian ini sungguh luar biasa. Daripada kita memperkatakan hal-hal yang sia-sia tadi, lebih baik kita memperkatakan firman Tuhan. Lebih baik kita memperkatakan puji-pujian. Gimana pintu gerbang ini bukan pintu gerbang menuju kematian, tapi pintu gerbang menuju ke kehidupan. Semua diekspresikan melalui perkataan. Setan jelas tidak ingin kita menjadi bebas dalam memuji Tuhan. Mungkin kita merasa, saya susah memuji Tuhan, saya susah memperkatakan firman kepada Tuhan. Kepada saat saya terjadi sesuatu, karena setan tahu kalau kita gak memperkatakan firman, kita gak mengatakan pujian, kita gak mengatakan doa, gak mengatakan berkat, maka itu tidak bisa menghubungkan kita dengan Tuhan. Kebenarannya adalah orang-orang yang mengalami kepemulihan sukacita atau kepemenuhan sukacita hadirat Tuhan adalah orang-orang yang bersyukur. Setan ingin kita menjadi penggerutu, karena gerutu adalah ungkapan ketidakpercayaan atau tidak bersyukur. Mungkin saya gak usah menggerutukan tentang orang lain, tapi saya menggerutu tentang diri saya sendiri. Aku Tuhan, aku orang yang tidak berharga Tuhan. Aku Tuhan, aku orang yang gagal Tuhan. Aku Tuhan, aku orang yang jelek Tuhan. Aku Tuhan, aku orang yang tidak bisa Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kalau masih ngomong ampuni masih mending. Dia tidak ngomong ampuni. Dia ngomongnya, Tuhan kenapa ekonomiku seperti ini Tuhan. Lihat Tuhan sepi. Tuhan kenapa aku masih dihina teman-temanku. Apa aku tidak bisa ya Tuhan seperti teman-temanku. Ketidakpercayaan, ketidakbersyukur itu adalah iblis yang ingin saudara untuk menggerutu. Tuhan kenapa pasanganku seperti ini Tuhan. Tuhan kenapa anakku seperti ini Tuhan.
Tuhan tidak ingin kita untuk menggerutu. Tuhan ingin kita untuk memuji. Adalah ungkapan iman dan rasa syukur. Pujian adalah penghubung yang luar biasa kepada Tuhan. Doa, walaupun Bapak Ibu nggak tahu doa secara detail atau mungkin nggak hafal doa Bapak kami pun, Bapak Ibu hanya ingin berkata apa sama Tuhan, itu juga dengan setulus hati akan menghubungkan Bapak Ibu dengan Tuhan. Jangan ngomong be teman terus, jangan ngomong be teman kerja terus, ngomong sama Tuhan. Lukas 6 ayat terakhir. Kita akan baca bersama. Lukas 6 ayat 45. Bapak Ibu bisa katakan amin apabila sudah menemukan. Lukas 6 ayat 45. Amin. Ayo kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Apabila orang itu baik, pasti mengeluarkan barang yang baik dari pembendaraan hatinya yang baik. Apabila orang itu jahat, pasti juga mengeluarkan hal yang jahat di pembendaraan hatinya yang jahat. Makanya orang yang suka memperkatakan kematian, berarti di hatinya juga full tentang mati. Tapi kalau kita setiap hari kita memasuki hati kita dengan membaca firman, bukan cuma mendengar, tapi kita juga memperkatakan, tapi kita juga melakukannya, hati kita dipenuhi oleh firman. Kalau setiap hari kita memuji Tuhan, hati kita akan dipenuhi oleh puji-pujian dan Allah bersemayam di atas puji-pujian kita. Kalau kita sering berdoa, orang yang suka berdoa berarti sering dia mengatakan keagungan, mengatakan pengampunan, memperkatakan hal yang baik. Bukan ingin minta yang jahat. Tuhan, orang itu jahat sama aku. Tuhan, adili orang itu. Tuhan, orang itu tidak baik sama aku. Tuhan, lebih baik kita minta yang baik. Karena Tuhan selalu mengatakan yang terbaik. Mulutnya meluap dari hatinya. Anak-anak juga sama. Mulut anak-anak itu juga meluap dari hatinya. Berarti kita sebagai orang tua, saya juga masih introspeksi sama. Tapi minimal anak saya mau curhat sama kita. Kalau curhat jangan dimarahin. Kalau curhat terkadang kita, ngapa sih saya baru sibuk. Kadang memang perjalanan naik motor, naik mobil, atau kadang makan, mungkin dia bercerita. Mulut meluap dari hatinya. Kita akan sama-sama menyanyikan puji-pujian. Bapak Ibu, mulut meluap dari hatinya. Berarti kalau pas puji-pujian nyanyi gitu ya. Tapi kita agak santai, kita sambil goyang juga boleh, enggak apa-apa. Bisa bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu ini.
kami Tuhan. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah mengingatkan kami kembali agar kami berkata-kata sesuai dengan firman-Mu, selaras dengan firman-Mu Tuhan. Dan dalam setiap hari kami mengisi hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Bagaimana kami bisa mengatakan kalau kami kosong hati kami Tuhan? Gimana kami bisa mengatakan kalau hati kami penuh dengan kebencian, penuh dengan fitnah, penuh dengan rasa ingin perpecahan Tuhan. Tapi kami memenuhi hati kami dengan firman-Mu di setiap pagi, setiap siang, ataupun malam Tuhan. Di dalam kesibukan kami juga memiliki prioritas yang lebih lagi untuk dapat memperkatakan firman. Dan doa kami benar-benar dari hati kami yang tulus. Bukan karena list yang kami bikin, tapi benar-benar karena kami ingin berbicara, kami ingin terhubung kepadamu Tuhan. Dan Kau berkati juga Tuhan agar kami dalam keseharian kami, di pekerjaan kami, di usaha kami, dan di pernikahan kami, di keluarga kami, di anak-anak kami memperkatakan kehidupan Tuhan. Di mana kami dapat memberi contoh untuk kami memperkatakan firman-Mu kepada anak kami, memberitakan firman-Mu kepada pasangan kami, mengatakan firman-Mu kepada keadaan keuangan kami. Dan kami juga mendoakan selalu Tuhan, di mana Engkau selalu menyertai, melindungi keluarga kami, melindungi dan menyertai keuangan kami, melindungi dan menyertai pekerjaan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami hanya mengikuti apa yang Engkau perintahkan Tuhan. Kami hanya mengikuti apa yang Engkau katakan Tuhan. Bukan dari kami yang tidak bisa menjinakkan lidah kami, tapi hanya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menyadari kami, dan Roh Kudus memberikan kami perkataan-perkataan yang tepat. Tuhan, kami berdoa untuk pemilihan wakil bupati dan bupati dan gubernur Jawa Tengah di tanggal 27 November Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan pemimpin mana yang Kau pilih, tapi kami memiliki tugas untuk mencoblos pilihan Tuhan. Pilihan kami mencoblos Tuhan, tapi hanya kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Di mana pemimpin kota kami Grobogan dapat mengayomi masyarakat, memang benar mencintai masyarakat, baik dalam tata lingkungan Tuhan, baik dalam pendidikan maupun kesehatan Tuhan. Angka kematian ibu dan anak makin turun, dan makin roh-roh kutuk nenek moyang, penyembahan berhala nenek moyang Engkau patahkan dalam nama-Mu Tuhan. Di mana Purwodadi kota kami Grobogan menjadi berkat, menjadi pancaran kemuliaan kasih-Mu Tuhan. Di mana banyak jiwa-jiwa lagi bukan datang untuk memperpenuhi gereja kami, tapi datang benar-benar untuk menyembah Allah yang benar Tuhan. Berkati kami Tuhan, di mana kami dalam kehidupan sehari-hari kami dapat memperkerjakan keselamatan yang telah kami terima melalui perkataan kami dulu. Mungkin kami tidak tahu berbuat seperti apa, tapi melalui perkataan ini, di mana mereka dapat melihat Bapa, yaitu melihat Yesus ada dalam diri kami Tuhan. Ampuni kami sering berkata negatif, kami sering kecewa, akhirnya kami mengeluarkan kata-kata yang tidak layak. Ampuni kami Tuhan, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Haleluya, amin. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau meteraikan apa yang sudah kami dengar. Si iblis tidak akan bisa mencuri apa yang sudah kami dengar, dimeteraikan di dalam roh jiwa kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah dengan taat menyampaikan isi hati-Mu, dan seluruh apa yang sudah kami dengarkan, yaitu firman yang berkuasa, yang tidak lain adalah pribadi-Mu sendiri menguasai seluruh hidup kami. Dan pada saatnya Tuhan, kami hendak mempersembahkan persembahan kami sebagai tanda syukur kepada Engkau. Kuduskan, sucikan apa yang kami hendak kumpulkan, boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau alasanku hidup. Betapa besar Kau Yesus.
pengumuman, silakan. Warta Sepekan Gereja AFCF Purwodadi untuk ibadah raya setiap hari Minggu jam 10 pagi dan Sunday School juga jam 10 pagi di tempat ini. Untuk hari Kamis ada iCare di rumah Ibu Herowati, yang belum bergabung bersama bisa bergabung di iCare. Sabtu ada doa pagi jam 6 di tempat ini. Sore ada youth jam 5 sore. Demikian Warta Sepekan Gereja FCF Purwodadi. Mari bangkit berdiri, kita arahkan hati, arahkan tangan kepada Tuhan. Bapa, inilah seluruh jemaat-Mu, Engkau mengasihi mereka semua. Segala kesalahan kami masa lalu sudah Engkau kuduskan, sudah Engkau basuh. Segala akses dari neraka kepada lidah kami sudah diputus. Sebagaimana Engkau berbelas kasihan kepada Yesaya yang najis bibirnya sudah Engkau sulut dengan api dari mezbah-Mu, begitu pula Engkau berbelas kasihan kepada seluruh jemaat ini. Seluruh lidahnya yang menguasai akan seluruh kehidupan kami sudah disucikan oleh Engkau. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau. Engkaulah Tuhan yang penuh belas kasih. Apa yang di luar kemampuan kami, Engkau mampu, Engkau berkuasa. Dicurahkanlah segala berkat belas kasihan, rahmat, kelimpahan, kemenangan di dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia Sang Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan oleh Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati, kasih salam kiri kanan. Ya, sampai bertemu di dalam ibadah Sabat Sabtu pagi.